Gerombolan jet tempur Ukraina bombardir Rusia di front selatan. Слово «Хаймерс» стало для нашої країни майже синонімом слова «справедливість». І українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижнево відчували усе більш болісні втрати завдяки цим дуже ефективним системам. Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі, Піски, Авдіївка і інші напрямки. Там просто пекло. Це навіть не описати словами. В результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены 2 американские пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников. Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и 7 единиц бронетехники. Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальний Одесской области уничтожена пусковая установка американского протикорабельного ракетного комплекса «Гарпун». Працюємо також і над тим, щоб усі, і я це підкреслюю, усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією. Angkatan bersenjata Ukraina ZSU terus melancarkan serangan balasan di berbagai wilayah. Aksi militer Ukraina dilakukan sepanjang hari sejak Rabu 5 Oktober 2022 di sejumlah titik di front selatan. Rangkaian serangan di front selatan dilancarkan Angkatan Udara Ukraina dengan menggunakan sejumlah jet tempur. Dalam laporan yang dikutip dari Ukrinform, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merinci secara detail aksi militer di sejumlah wilayah front selatan. Pasukan militer Rusia disebut berupaya untuk mempertahankan daerah yang sudah diduduki dengan menembakkan rentetan rudal pertahanan udara. Langkah ini dilakukan untuk mencegah serangan udara militer Ukraina. 9 unit artileri Howitzer atau meriam dan 2 sistem peluncur multi-roket MLRS milik Angkatan Bersenjata Federasi Rusia VSRF diklaim berhasil dihancurkan di Oblast Provinsi Kherson. Pasukan Rusia yang kocar-kacir dikabarkan telah melarikan diri melalui sungai Dnieper. Pasukan Rusia berusaha untuk menahan daerah yang diduduki sementara, bunyi pernyataan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh melanjutkan upaya untuk melakukan tindakan ofensif ke arah Bakhmut dan Avdiivka. Dalam arah tertentu pasukan Rusia berkumpul kembali, lanjut pernyataan tersebut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina juga menyatakan serangan balasan dilancarkan usai pasukan Rusia menembaki pemukiman sipil. Untuk kesekian kalinya Ukraina juga menuding Rusia telah melanggar hukum humaniter internasional. Militer Rusia dikabarkan telah meluncurkan 3 serangan rudal dan 2 serangan udara, serta lebih dari 15 kali tembakan MLRS dari 20 titik yang merupakan pemukiman warga sipil. Serangan militer Rusia menghantam Bila Tserkva, Rydkodup, Siversk, Soledar, Bilohirka, Karlivka, Zaporizhia, Nikopol, Kryvyi Rih, dan Mirne. Penjajah Rusia menembaki posisi Ukraina di sepanjang jalur kontak, melakukan operasi penambangan jarak jauh ke arah tertentu, dan pengintaian udara. Militer Rusia terus menyerang infrastruktur sipil dan daerah pemukiman, melanggar hukum humaniter internasional, serta hukum dan kebiasaan perang. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan. Ancaman serangan udara dan rudal terus berlanjut di seluruh Ukraina. Selama hari terakhir, pasukan Rusia meluncurkan 3 serangan rudal dan 2 serangan udara dan melepaskan tembakan dengan beberapa sistem peluncur roket, lebih dari 15 kali. Pasukan militer Rusia disebut berupaya untuk mempertahankan daerah yang sudah diduduki dengan menembakkan rentetan rudal pertahanan udara. Langkah ini dilakukan untuk mencegah serangan udara militer Ukraina. 9 unit artileri Howitzer atau meriam dan 2 sistem peluncur multi-roket MLRS milik Angkatan Bersenjata Federasi Rusia VSRF diklaim berhasil dihancurkan di Oblast Provinsi Kherson. Pasukan Rusia yang kocar-kacir dikabarkan telah melarikan diri melalui sungai Dnieper. Pasukan Rusia berusaha untuk menahan daerah yang diduduki sementara, bunyi pernyataan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.
Musuh melanjutkan upaya untuk melakukan tindakan ofensif ke arah Bakhmut dan Avdiivka. Dalam arah tertentu pasukan Rusia berkumpul kembali. Lanjut pernyataan tersebut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina juga menyatakan serangan balasan dilancarkan usai pasukan Rusia menembaki pemukiman sipil. Untuk kesekian kalinya Ukraina juga menuding Rusia telah melanggar hukum humaniter internasional. Militer Rusia dikabarkan telah meluncurkan 3 serangan rudal dan 2 serangan udara, serta lebih dari 15 kali tembakan MLRS dari 20 titik yang merupakan pemukiman warga sipil. Serangan militer Rusia menghantam Bila Tserkva, Rydkodup, Sivers, Soledar, Bilohirka, Karlivka, Zaporizhia, Nikopol, Kryvyi Rih, dan Mirne. Penjajah Rusia menembaki posisi Ukraina di sepanjang jalur kontak, melakukan operasi penambangan jarak jauh ke arah tertentu dan pengintaian udara. Militer Rusia terus menyerang infrastruktur sipil dan daerah pemukiman, melanggar hukum humaniter internasional serta hukum dan kebiasaan perang. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan. Ancaman serangan udara dan rudal terus berlanjut di seluruh Ukraina. Selama hari terakhir pasukan Rusia meluncurkan 3 serangan rudal dan 2 serangan udara dan melepaskan tembakan dengan beberapa sistem peluncur roket, lebih dari 15 kali. Pasukan militer Rusia disebut berupaya untuk mempertahankan daerah yang sudah diduduki dengan menembakkan rentetan rudal pertahanan udara. Langkah ini dilakukan untuk mencegah serangan udara militer Ukraina. 9 unit artileri howitzer atau meriam dan 2 sistem peluncur multi-roket MLRS milik Angkatan Bersenjata Federasi Rusia VSRF diklaim berhasil dihancurkan di Oblast Provinsi Kherson. Pasukan Rusia yang kocar-kacir dikabarkan telah melarikan diri melalui sungai Dnieper. Pasukan Rusia berusaha untuk menahan daerah yang diduduki sementara, bunyi pernyataan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Musuh melanjutkan upaya untuk melakukan tindakan ofensif ke arah Bakhmut dan Avdiivka. Dalam arah tertentu pasukan Rusia berkumpul kembali. Lanjut pernyataan tersebut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina juga menyatakan serangan balasan dilancarkan usai pasukan Rusia menembaki pemukiman sipil. Untuk kesekian kalinya Ukraina juga menuding Rusia telah melanggar hukum humaniter internasional. Militer Rusia dikabarkan telah meluncurkan 3 serangan rudal dan 2 serangan udara, serta lebih dari 15 kali tembakan MLRS dari 20 titik yang merupakan pemukiman warga sipil. Serangan militer Rusia menghantam Bila Tserkva, Rydkodup, Sivers, Soledar, Bilohirka, Karlivka, Zaporizhia, Nikopol, Kryvyi Rih, dan Mirne. Penjajah Rusia menembaki posisi Ukraina di sepanjang jalur kontak, melakukan operasi penambangan jarak jauh ke arah tertentu dan pengintaian udara. Militer Rusia terus menyerang infrastruktur sipil dan daerah pemukiman, melanggar hukum humaniter internasional serta hukum dan kebiasaan perang. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan. Ancaman serangan udara dan rudal terus berlanjut di seluruh Ukraina. Selama hari terakhir pasukan Rusia meluncurkan 3 serangan rudal dan 2 serangan udara dan melepaskan tembakan dengan beberapa sistem peluncur roket, lebih dari 15 kali.